Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Syarsyah Nabila Anugrah dari kelas Geografi Sains A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan berdasarkan proses geomorfologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 bentuk lahan, yaitu asal angin, pelarutan, glasial, dan organisme. Pertama, saya akan menjelaskan bentuk lahan asal angin atau aeolian. Nah, yang pertama itu bentuk lahan asal angin atau aeolian. Bentuk lahan asal angin itu terbentuk karena aktivitas angin, terutama di daerah kering seperti gurun atau pantai berpasir. Proses utamanya ada 3, yaitu deflasi atau pengangkatan material, korasi atau pengikisan, dan deposisi atau pengendapan. Energi utamanya jelas dari angin yang mampu mengangkut partikel halus seperti pasir. Contoh bentuk lahannya itu ada gumuk pasir dan batu jamur. Contoh lokasi nyatanya itu ada pada wilayah gumuk pasir di Parangtritis, tepatnya di wilayah Yogyakarta. Di sana angin laut membawa pasir dan membentuk bukit-bukit pasir karena kondisi kering dan terbuka. Kedua itu bentuk lahan asal pelarutan atau kars. Bentuk lahan ini terbentuk akibat proses pelarutan batuan, terutama batu kapur atau gamping oleh air yang mengandung karbon dioksida. Prosesnya itu air hujan, lalu bercampur CO2 atau oksigen, lalu jadi asam lemah dan melarutkan batuan kapur. Energi utamanya berasal dari air dan reaksi kimia. Contoh bentuk lahannya itu gua kars dan dolina. Contoh lokasi nyatanya itu ada pada kawasan Kars Maros Pakep di Sulawesi Selatan. Di sana banyak gua dan bentang alam. Kars karena batuannya didominasi kapur. Yang ketiga, bentuk lahan asal glasial. Bentuk lahan glasial terbentuk akibat aktivitas es atau gletser. Biasanya terjadi di daerah kutub atau pegunungan tinggi. Prosesnya meliputi erosi oleh air, transportasi material, deposisi saat es mencair. Contoh bentuk lahannya lembah berbentuk U dan moraini. Contoh lokasinya itu pegunungan Alpen di Eropa. Di sana banyak lembah U karena gunungnya tertutup oleh gletser. Yang terakhir atau yang keempat, bentuk lahan asal organisme. Bentuk lahan ini terbentuk karena aktivitas makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Contohnya, terumbu karang, tanah hasil aktivitas cacing atau mikroorganisme. Contoh lokasinya itu di Raja Ampat, Papua. Terumbu karang di sana terbentuk karena aktivitas organisme laut, seperti karang yang hidup dan berkembang. Perbandingan singkatnya yaitu angin dominan di daerah kering, pelarutan dominan di daerah batu kapur, glasial dominan di daerah dingin, organisme dominan dipengaruhi aktivitas makhluk hidup. Setiap proses punya ciri khas tergantung energi dan lingkungan. Nah, pada materi yang tadi saya jelaskan ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu bentuk lahan di permukaan bumi itu terbentuk dari berbagai proses yang berbeda dan masing-masing dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta energi penggeraknya. Jadi, kita bisa memahami suatu wilayah dengan melihat proses geomorfologi yang didominan di sana.